Namanya Ilham, anak laki-laki berusia 9 tahun yang tiap sore duduk diam di tangga masjid dekat pasar. Ia selalu membawa beberapa bungkus tisu yang disusun rapi dalam kotak kardus bekas. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan sesekali tersenyum pada orang-orang yang lalu lalang. Meskipun tidak banyak yang membalas senyum itu. Setiap hari tepat menjelang azan maghrib, Ilham akan masuk ke dalam masjid. Ia mengambil posisi di saf paling belakang, duduk dengan sopan sambil menunggu waktu berbuka tiba. Orang-orang mengira ia sedang berpuasa seperti mereka. Tapi yang tidak mereka tahu, puasa Ilham bukan karena niat atau ibadah. Ia tidak makan bukan karena ingin, tapi karena memang tidak ada yang bisa dimakan sejak kemarin. Satu bungkus tisu yang terjual seharga Rp2.000 tak selalu cukup untuk membeli nasi. Kadang Ilham memilih membeli air putih saja dan menunggu sampai esok pagi. Kadang juga ia tidur lebih awal agar tidak merasakan perut yang keroncongan. Ia sudah terbiasa, terlalu terbiasa untuk anak seusianya. Suatu sore yang agak mendung, seorang pria tua memperhatikannya dari sudut masjid. Pria itu membawa tongkat, duduk sendiri, dan memandangi Ilham cukup lama. Tidak ada yang aneh dari tatapan itu, tapi Ilham merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang yang menyimpan sesuatu. Entah curiga, kasihan, atau mungkin mengenal. Setelah salat maghrib, pria tua itu mendekati Ilham yang sedang menyimpan tisunya. "Nah, kamu tinggal di mana?" tanya pria itu perlahan. Ilham hanya menjawab singkat, "Dekat sini, Pak, di belakang pasar." Lalu ia pamit dengan sopan, meninggalkan pria itu tanpa banyak kata. Malam itu, Ilham tidur di sudut belakang kios kosong, beralas kardus tipis dan berselimut jaket yang sudah tidak bisa dikancingkan. Ia menatap langit-langit lapuk bangunan tua itu sambil memeluk lututnya. Di sisi lain, pria tua itu pulang dengan wajah muram dan napas berat. Ia membuka dompetnya perlahan. Di dalamnya ada foto lama seorang wanita bersama seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Ilham. Besoknya pria tua itu kembali ke masjid, tapi Ilham tak terlihat. Kotak tisunya pun tidak ada. Ia menunggu sampai azan maghrib, berharap bocah itu muncul seperti biasa. Tapi yang datang hanya hujan gerimis dan udara dingin yang menusuk. Entah mengapa, hati pria itu terasa tidak tenang. Di tempat lain, seorang pedagang menemukan anak kecil yang pingsan di samping tong sampah belakang pasar. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan perutnya kosong. Ia segera dibawa ke puskesmas terdekat. Saat ditanya namanya, anak itu hanya sempat berbisik satu kata, "Ilham." Ilham terbangun di atas ranjang puskesmas dengan selang infus di tangan dan bau antiseptik menusuk hidung. Ia tidak langsung paham apa yang terjadi. Hanya ada perasaan asing dan dingin yang membuatnya gelisah. Di samping tempat tidur, seorang perawat tersenyum dan berkata, "Kamu selamat, Nak, tadi pingsan di belakang pasar." Di ruangan itu, tak lama kemudian, pria tua yang semalam mencarinya masuk perlahan. Ia membawa kantong plastik berisi bubur hangat dan sebotol air mineral. Tatapannya teduh, tapi ada genangan air yang tertahan di matanya. Ia duduk di kursi sebelah ranjang dan hanya menatap Ilham tanpa berkata-kata cukup lama. Ilham memandangnya dengan ragu. "Bapak, kenapa bantu saya?" tanyanya lirih. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia membuka plastik, menuang bubur ke mangkuk, dan menyuapi Ilham perlahan. "Makan dulu ya. Perutmu sudah terlalu kosong. Setelah itu, kita bicara," ujarnya tenang. Sambil menyuap, pria itu membuka cerita. Namanya Pak Harun. Ia tinggal sendirian sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu. Tidak punya anak, katanya. Tapi entah kenapa sejak pertama kali melihat Ilham, ada perasaan aneh di dadanya. Seperti ada yang mengait. Seperti rasa bersalah yang datang tanpa alasan jelas. Satu persatu kalimat Pak Harun mulai membuat Ilham bingung.
Tentang istrinya yang dulu pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan, lalu kembali dalam keadaan hamil muda. Tentang seorang bayi yang katanya lahir, tapi tidak sempat dibesarkan olehnya karena keadaan membuat mereka berpisah. Ilham terdiam. Tangannya berhenti menyendok bubur. Ia mengingat satu hal yang sering dikatakan ibunya dulu, bahwa ayahnya pergi sebelum sempat mengenal wajahnya, bahwa ia hanya sempat melihatnya dari kejauhan saat masih bayi, dan bahwa satu-satunya yang ia tahu, ayahnya bernama Harun. Pak Harun mengambil dompetnya, mengeluarkan foto tua yang sudah lusuh. Foto seorang wanita muda menggendong bayi dengan selimut putih. Ilham mengambil foto itu dengan tangan bergetar. "Ini, Ibu," gumamnya, dan matanya perlahan membulat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ruangan kecil itu mendadak senyap. Hanya suara napas dan detak jantung yang terasa keras. Dua orang yang tak tahu bahwa darah yang sama pernah mengalir dalam satu rumah, kini bertemu dalam takdir yang tidak mereka rancang. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Ilham merasakan hangat yang bukan berasal dari makanan. Pak Harun ingin memeluk Ilham saat itu juga, tapi ia menahan diri. Ada jarak yang tak bisa langsung dijembatani hanya dengan satu foto dan beberapa cerita lama. Apalagi bagi seorang anak yang tumbuh tanpa ayah, luka itu tidak bisa sembuh hanya karena kenyataan baru datang tiba-tiba. Ia tahu waktu adalah obat, dan mungkin luka ini terlalu dalam untuk segera sembuh. Ilham hanya menunduk, tangannya masih menggenggam foto itu, tapi matanya memandangi lantai. "Kalau Bapak ayahku, kenapa Bapak baru muncul sekarang?" Suaranya lirih, tapi penuh luka. Sebuah pertanyaan yang menggantung tajam, dan Pak Harun pun tak bisa langsung menjawab. Ada sesak yang menekan dadanya. "Waktu itu, ibu kamu pergi tanpa memberitahu apapun. Aku mencarinya kemana-mana tapi tak pernah ketemu. Dia seperti menghilang," ujar Pak Harun pelan. "Sampai akhirnya dia kembali dan bilang tak ingin aku ikut dalam hidup kalian. Dia punya alasan sendiri, dan aku tak cukup berani memperjuangkan kalian waktu itu." Ilham menahan air matanya. Ia ingin percaya, tapi hatinya penuh tanda tanya. Selama ini ia tumbuh dalam bayang-bayang sosok ayah yang hilang, yang diceritakan ibunya sebagai tak ingin tahu. Sekarang, ketika kenyataan berkata lain, apa mudah baginya untuk menerima? Pak Harun menunduk. Tangannya menggenggam tongkat erat. "Aku tidak menuntut apa-apa, Ilham. Aku hanya ingin menebus semua yang tak sempat kulakukan. Kalau kamu masih marah, aku terima. Tapi izinkan aku ada di dekatmu, meski sebagai orang asing sekalipun." Ilham tidak menjawab. Matanya menatap keluar jendela. Hujan masih turun rintik-rintik seperti suasana hatinya sendiri, campur aduk, bingung antara percaya dan terluka. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merindukan pelukan. Ia merindukan kata ayah yang selama ini tak pernah bisa ia ucapkan. Perawat masuk dan berkata bahwa Ilham sudah boleh pulang besok pagi. Pak Harun pun menawarkan diri untuk menjemput dan menyiapkan tempat tinggal sementara. "Kita bisa ke rumahku, atau kamu tetap di tempatmu sekarang. Terserah kamu, Nak." Ilham mengangguk pelan, tanpa memberi keputusan pasti. Malam itu, Ilham kembali tertidur. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidur di atas kasur yang empuk, dengan perut yang kenyang dan rasa hangat yang aneh mengalir dalam dada. Mimpi itu datang. Mimpi tentang seorang pria yang menggendongnya sambil tersenyum, meski wajahnya tak pernah ia kenal. Kini, wajah itu mulai jelas. Pagi itu langit cukup cerah. Ilham duduk di bangku depan puskesmas menunggu Pak Harun yang sedang mengurus berkas administrasi pulang. Ia masih diam, belum banyak bicara, tapi wajahnya mulai lebih tenang. Mungkin karena tubuhnya lebih segar, atau mungkin karena ada rasa aman yang pelan-pelan muncul. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa tidak sendiri. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Seorang perempuan dengan wajah keras dan suara lantang datang menghampirinya. "Ilham, kemana saja kamu semalam, ha?" teriaknya. Itu Bu Mira, perempuan paruh baya yang selama ini menampung Ilham di kiosnya. Bukan sebagai anak, tapi sebagai pekerja kecil, yang kadang tidur di lantai, kadang disuruh menjajakan dagangan. Ilham terdiam, refleks mundur satu langkah. "Maaf Bu, saya sakit," jawabnya pelan. Tapi Bu Mira tidak peduli. Ia menarik tangan Ilham dengan kasar. "Gak usah banyak alasan. Kau pikir makanan itu datang sendiri? Aku udah capek ngasih tempat buatmu numpang tidur." Ucapan itu terdengar di telinga perawat dan beberapa orang di sekitar. Pak Harun yang baru keluar dari ruang administrasi melihat kejadian itu. Wajahnya berubah tegang. Ia segera menghampiri dan berdiri di antara Ilham dan Bu Mira. "Maaf Ibu, anak ini bersama saya sekarang," ucapnya tegas. Tapi Bu Mira malah melotot. "Siapa kamu? Jangan sok pahlawan. Anak ini tinggal di tempat saya, kalau bukan saya dia udah mati dari dulu." Suasana mendadak memanas. Ilham tampak bingung dan ketakutan. Ia menunduk memeluk tas kecilnya yang hanya berisi pakaian lusuh dan sisa-sisa kenangan. Pak Harun mencoba tenang. "Saya ayah kandungnya," katanya mantap. Tapi kalimat itu justru membuat Bu Mira tertawa sinis. "Ayah kandung? Baru muncul sekarang? Kau pikir aku percaya?" Perawat pun turun tangan, meminta agar persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Tapi dalam hati Pak Harun tahu, ini bukan soal kepercayaan. Ini soal siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya memanfaatkan. Dan sekarang, semuanya harus dibuktikan, bukan hanya dengan kata-kata. Ilham hanya bisa berdiri di antara dua dunia yang sama-sama tak pasti. Di satu sisi, perempuan yang selama ini memberinya tempat, meski dengan keras dan hinaan. Di sisi lain, pria asing yang mengaku ayahnya, yang baru hadir setelah bertahun-tahun. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, kepalanya penuh, dadanya sesak. Satu kalimat keluar dari mulut Ilham, lirih tapi tajam. "Kalau kalian berdua sayang, biarkan aku memilih sendiri." Dan untuk pertama kalinya, Ilham berjalan menjauh. Bukan karena takut, tapi karena ingin menemukan suara hatinya sendiri. Langkah kaki Ilham menapaki jalan setapak di belakang pasar, pelan tapi pasti. Ia tidak tahu harus kemana, tapi yang ia tahu, ia butuh waktu sendiri untuk mencerna segalanya, untuk menenangkan hatinya yang bingung. Dunia orang dewasa terlalu rumit baginya. Ia hanya anak kecil yang selama ini belajar menahan perih dengan diam. Ia duduk di depan kios kosong yang pernah menjadi tempat tidurnya. Matanya menatap langit, berharap ibunya masih hidup dan bisa menjelaskan semua. Tapi ibunya telah pergi setahun lalu, setelah jatuh sakit tanpa pernah sempat menceritakan masa lalu. Yang tersisa hanyalah satu tas lusuh milik ibunya, yang masih disimpannya di sudut kios itu. Dengan gemetar, Ilham membuka tas itu. Di dalamnya ada selendang lama, selembar surat usang yang terlipat dua, dan sebuah kalung kecil berbentuk hati. Ia tidak pernah benar-benar membaca surat itu. Tapi kali ini, ia membuka dan membaca pelan-pelan, huruf demi huruf yang ditulis tangan ibunya, dengan tinta hampir pudar. Untuk Ilham, kalau ibu tak sempat cerita, ketahuilah ayahmu tidak pernah membuang kita. Ibu yang pergi, karena ibu takut kebencianmu pada ayah akan tumbuh seperti kebencian ibu dulu. Tapi ayahmu bukan orang jahat. Ia hanya lelaki yang pernah gagal jadi kuat. Maafkan ibu, tapi satu hari nanti mungkin kau akan mengerti. Ibumu. Mata Ilham membasah. Surat itu seperti membelah hatinya. Semua kemarahan yang tadi ia simpan, tiba-tiba luruh bersama air mata. Ia memeluk tas itu, seolah memeluk ibunya. Dan di detik itu juga,
Ilham mulai mengerti bahwa kadang cinta itu tak datang dengan pelukan, tapi dengan keikhlasan yang tak pernah dikatakan. Sore menjelang, langit mulai gelap. Ilham berdiri menatap jalanan sepi di depannya. Ia tahu kemana harus pergi sekarang. Ia tahu siapa yang selama ini diam-diam mencarinya, bahkan saat ia sendiri belum siap ditemukan. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa dirinya pantas untuk dicintai. Saat Pak Harun hendak beranjak dari masjid, seseorang menarik ujung bajunya. Ia menoleh. Ilham berdiri di sana, membawa tas lusuh milik ibunya. "Kalau Bapak masih mau, bolehkah aku ikut ke rumah?" katanya dengan suara kecil. Pak Harun tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Ilham erat, tanpa perlu menjelaskan apapun. Malam itu 2 orang pulang ke rumah, bukan sebagai orang asing, bukan sebagai 2 sosok yang terpisah oleh waktu, tapi sebagai ayah dan anak, yang akhirnya bertemu bukan karena takdir memaksa, tapi karena cinta yang memilih sendiri jalannya. Hari-hari bersama Pak Harun terasa seperti lembaran baru dalam hidup Ilham. Rumah tua yang dulu sunyi kini ramai dengan tawa kecil, canda sederhana, dan suara sendok bertemu piring setiap pagi. Ilham kembali sekolah, meski usianya sudah sedikit lebih tua dari teman-teman sekelas. Tapi semangatnya jauh lebih muda dari siapapun yang ia temui di bangku itu. Pak Harun tidak banyak bicara, tapi tindakannya berkata lebih dalam. Ia selalu menyiapkan sarapan, mengantar Ilham ke sekolah, dan sesekali menunggu di gerbang hingga bel tanda pulang berbunyi. Ia tahu, waktu yang terlewat tak bisa dikembalikan. Tapi ia bertekad, sisa hidupnya akan ia habiskan untuk menebus segalanya. Namun malam-malam tertentu, Ilham masih terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk datang, tentang kios gelap, suara Bu Mira yang membentak, dan tubuhnya yang menggigil kelaparan. Ia belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang itu. Luka lama memang tidak hilang begitu saja, meski luka baru telah digantikan oleh kasih sayang. Suatu sore saat sedang membereskan laci di kamar belakang, Ilham menemukan sebuah map usang milik Pak Harun. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama, surat rumah, foto-foto kecil, dan 1 dokumen medis. Tapi yang membuat Ilham terpaku adalah kertas hasil diagnosis. Kanker paru stadium akhir. Nama di atasnya Harun. Ilham membeku, tangannya gemetar, matanya panas. Ia berjalan cepat ke ruang tamu membawa kertas itu. "Bapak, ini apa?" Suaranya bergetar. Pak Harun yang sedang menyiram tanaman menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Aku memang tidak berniat menyembunyikan, hanya belum waktunya aku bicara. Sudah sejak 2 tahun lalu aku tahu, tapi aku terus hidup. Sampai akhirnya aku bertemu kamu. Aku rasa Allah beri aku kesempatan terakhir untuk benar-benar menjadi ayah. Bukan dengan umur panjang, tapi dengan cinta yang utuh." Pak Harun duduk, menatap Ilham penuh ketenangan. "Maaf, Nah, aku tidak ingin kamu takut kehilanganku." Ilham jatuh terduduk. Dunia yang baru saja ia bangun kembali terasa rapuh. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia menggenggam tangan Pak Harun erat, air mata mengalir. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, rasa kehilangan hanya milik orang yang pernah diberi kehangatan. Dan sejak hari itu, Ilham tidak lagi menghitung berapa lama waktu tersisa. Ia hanya ingin memastikan setiap hari bersama ayahnya adalah hari yang utuh, karena ia sadar rumah bukan tentang tembok, tapi tentang siapa yang bersedia menunggu kita pulang. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan turun hampir setiap sore, mengguyur atap rumah tua tempat Ilham dan Pak Harun tinggal. Tapi bagi Ilham, suara hujan bukan lagi pertanda kesepian. Itu seperti nyanyian alam yang menenangkan. Ia sering duduk di dekat jendela, membaca buku sambil sesekali memandangi ayahnya yang tertidur di kursi.
Tubuh Pak Harun kian hari kian lemah. Nafasnya mulai pendek, batuknya semakin sering. Tapi wajahnya tetap tersenyum, seolah tak pernah takut akan akhir. Ilham tak pernah jauh dari sisinya. Ia belajar membuat teh hangat, memasak bubur, dan menyelimuti ayahnya setiap malam. Selama ini aku yang dijaga, sekarang giliranku yang menjaga, bisiknya suatu malam. Satu pagi yang dingin, Ilham bangun lebih awal. Ia ingin membuatkan sarapan untuk ayahnya. Tapi ketika masuk ke ruang tengah, ia melihat Pak Harun masih duduk di kursi dengan posisi yang sama seperti semalam. Wajahnya tenang, sangat tenang, dan matanya terpejam seperti sedang tidur nyenyak. Ilham mendekat. "Bapak, bangun, Sur," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia sentuh tangan ayahnya. Dingin, terlalu dingin. Dunia Ilham tiba-tiba membeku. Ia memeluk tubuh itu erat, menangis dalam diam, tanpa teriak, seolah tak ingin membangunkan seseorang yang sedang istirahat setelah lelah sangat panjang. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak orang yang datang. Hanya beberapa tetangga dan 2 guru dari sekolah Ilham. Tapi di liang lahat itu, Ilham berdiri paling depan, tanpa air mata. Hanya mata yang merah dan mulut yang komat-kamit. Doa yang ia bisikkan, ia hafal dari ayahnya sendiri. Malam harinya rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan kesepian yang tinggal di sana. Ilham duduk di tempat ayahnya biasa membaca Al-Quran. Di sampingnya ada surat warisan terakhir, bukan tentang harta, tapi surat tulisan tangan Pak Harun. "Anakku Ilham, jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah, kamu tidak lahir untuk ditinggalkan. Kamu lahir untuk menemukan cinta yang tak pernah pergi, bahkan ketika raganya telah tiada. Ayah percaya, kamu akan tumbuh jadi lelaki yang lebih kuat dari ayahmu." Ilham menyimpan surat itu di dalam lemari, lalu mengambil kalung milik ibunya dan menggantungkannya di dinding berdampingan dengan foto Pak Harun. Di titik itu, ia mengerti, rumah, keluarga, cinta. Semua itu bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tinggal sampai akhir. Dan malam itu, di rumah tua yang hanya diterangi lampu temaram, seorang anak duduk membaca doa untuk ayahnya. Suaranya pelan, tapi penuh keikhlasan. Karena meski cerita ini berakhir dengan kepergian, cinta mereka tak pernah benar-benar selesai. Hari-hari setelah kepergian Pak Harun berjalan lambat bagi Ilham. Ia kembali ke sekolah, bangun pagi sendiri, menyiapkan sarapan seadanya. Tapi ia tidak lagi merasa seperti anak yang ditinggalkan. Ada kekuatan baru dalam dirinya. Seolah semua luka yang dulu membusuk kini mengeras menjadi bekal untuk bertahan. Guru-gurunya mulai memperhatikan perubahan itu. Ilham menjadi lebih rajin, lebih serius, dan lebih tenang. Tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang ia ucapkan mengandung kedewasaan yang tidak biasa untuk anak seusianya. Ia tak lagi mengeluh, karena ia pernah hidup dalam diam yang jauh lebih menyakitkan. Suatu sore seorang guru menanyakan tentang keluarganya. Ilham hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah saya sudah tenang di rumah terbaik, tapi saya masih tinggal di rumah yang beliau tinggalkan." Guru itu terdiam, lalu mengangguk pelan, memahami bahwa anak ini tidak lagi membutuhkan belas kasihan, tapi penghargaan. Ilham mulai rajin menulis di buku catatan kecil. Ia menuliskan mimpi-mimpinya dan kadang menuliskan ulang cerita hidupnya. Baginya, kisah itu tak layak dilupakan, karena dari sanalah ia belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan pelukan, tapi kadang hadir dalam wujud pengorbanan diam-diam. Ia juga mulai membantu anak-anak kecil yang senasib dengannya. Setiap Jumat sore, ia membagikan roti di sekitar pasar, tempat dulu ia biasa menjual tisu. "Ini dari ayahku," katanya setiap kali memberi. Bukan karena Pak Harun menyuruh, tapi karena Ilham tahu, kebaikan itu harus diwariskan. Di salah satu sudut rumah, ia menyimpan semua kenangan dalam satu kotak kayu. Surat ibunya, kalung kecil, foto Pak Harun,
dan map hasil diagnosis yang tidak pernah ia bakar. Karena luka juga bagian dari cinta, tulisnya di bagian dalam tutup kotak itu. Ilham tumbuh, bukan hanya secara usia tapi secara hati, dan setiap langkahnya membawa satu pesan dari kisah hidupnya, bahwa cinta yang datang terlambat bukan berarti tidak tulus. Kadang, justru cinta yang terlambat datang adalah yang paling siap untuk bertahan. Dan di malam yang tenang ketika langit cerah tanpa hujan, Ilham sering berdiri di halaman, menatap bintang. "Ayah, doamu masih di sini," bisiknya. Lalu ia tersenyum karena ia tahu, sekalipun kehilangan datang, cinta yang sungguh-sungguh tidak pernah pergi sepenuhnya. Waktu terus berjalan, tapi Ilham tak pernah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Bukan karena ia terjebak di sana, tapi karena di sanalah akar dirinya tumbuh. Ia tak lagi takut lapar, karena ia tahu rasa perih itu mengajarinya cara bersyukur. Ia tak lagi takut kehilangan karena ia pernah memeluk seseorang, meski hanya untuk waktu yang singkat. Setiap malam Jumat, Ilham duduk di sudut ruang tempat Pak Harun biasa membaca Al-Quran. Ia membacakan surat Yasin, bukan dengan suara lantang, tapi dengan suara lembut yang mengalir seperti bisikan anak kepada ayah. "Semoga ayah tenang di sisinya," ucapnya setiap selesai membaca. Dan setiap selesai berdoa, ia tersenyum, seolah ada yang menjawab dari kejauhan. Di sekolah, Ilham mulai dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi karena ketenangannya. Anak-anak lain sering bertanya, "Kamu nggak pernah marah, Ilham?" Ia hanya menjawab, "Aku pernah hidup dalam kemarahan. Sekarang, aku memilih memeluk yang tersisa." Jawaban itu membuat banyak orang diam dan merenung. Ia menolak dijemput belas kasihan. Ia ingin dikenal bukan sebagai anak yatim, bukan juga sebagai anak jalanan, tapi sebagai Ilham, anak kecil yang pernah menunggu seseorang dan akhirnya ditemukan. Meski hanya sebentar, cinta itu cukup untuk mengubah arah hidupnya. Dan mungkin, memang ada cinta yang datang di akhir, tapi bukan untuk menambal masa lalu, melainkan untuk menyelamatkan masa depan. Seperti Pak Harun, yang tak bisa mengulang waktu, tapi bisa memilih untuk hadir sepenuhnya saat diberi kesempatan kedua. Kini, setiap kali ada anak kecil menjual tisu di jalanan, Ilham selalu menatap mereka lebih lama. Bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu rasa itu. Dan siapa tahu mungkin di antara anak-anak itu, ada yang sedang menunggu ayahnya juga. Rumah itu tetap sederhana, tidak banyak barang baru, tapi di dindingnya tergantung foto Ilham dan Pak Harun, diambil saat mereka duduk berdampingan di taman. Wajah mereka sama-sama tersenyum, dan di bawah foto itu tertulis kalimat kecil dengan huruf tangan Ilham. "Cinta tidak datang cepat, tapi ia datang tepat saat dibutuhkan." Dan di hari kelulusan SMP-nya nanti, Ilham akan menyebut satu nama saat naik ke panggung. Bukan karena ayahnya hadir secara fisik, tapi karena cinta yang ditanamkan lelaki itu masih tumbuh di dada, di langkah, dan di doa. Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa kita minta waktunya, seperti kehilangan atau pertemuan, seperti cinta atau luka. Tapi dalam setiap perjalanan, akan selalu ada jeda yang bisa kita isi dengan harapan. Meski kecil, meski sebentar, tapi cukup untuk mengubah seseorang. Ilham tidak meminta dilahirkan dalam kekurangan, tidak juga memilih untuk ditinggalkan di masa kecilnya. Tapi ia memutuskan satu hal, untuk tidak membiarkan masa lalu mencuri masa depannya. Itu yang membuatnya kuat. Bukan karena ia tidak rapuh, tapi karena ia belajar menerima. Pak Harun datang terlambat tapi tidak sia-sia. Ia datang saat Ilham paling butuh pelukan, paling butuh rasa memiliki. Meskipun waktunya singkat, kehadirannya menjadi cukup untuk menghapus rasa asing dari hati Ilham, dan itu membuat segalanya menjadi berarti.
Di dunia ini mungkin banyak anak seperti Ilham yang menunggu seseorang tanpa tahu kapan datangnya, yang terus berharap meski hari-hari berlalu tanpa kepastian. Tapi siapa tahu, seperti Ilham, mereka pun akan dipertemukan dengan cinta, meski tak selalu dalam bentuk yang mereka bayangkan. Cerita ini bukan tentang sedih, bukan juga tentang kehilangan. Ini adalah cerita tentang penerimaan, tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi kekuatan jika kita izinkan waktu dan kasih menyentuhnya, dan bahwa keluarga kadang tidak datang dari darah, tapi dari keberanian untuk hadir dan bertahan. Jika kamu membaca ini dan pernah merasa ditinggalkan, ketahuilah kamu tidak sendiri. Ada banyak hati yang sedang mencari tempatnya pulang. Dan mungkin kamu juga bisa menjadi rumah bagi seseorang yang tersesat dalam sunyi. Seperti Ilham, yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama seseorang tinggal di hidup kita yang terpenting, tapi seberapa dalam jejak cinta yang mereka tinggalkan. Dan cinta yang tulus, meski datang sebentar, akan selalu tinggal di sana, diam-diam tumbuh di balik dada. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tuliskan satu kata saja di komentar, cukup. Sebagai doa bahwa sekalipun hidup kita tak sempurna, semoga cinta yang pernah datang selalu cukup untuk membuat kita bertahan.